Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dhalalatun. Nerusaken pembahasan kitab Taisir Al-Karimir Rahman utawi ingkang dipun kenal kalian Tafsir As-Sa'di. Ayat sekawan dosa setunggal nyun sewu niku wau fotokopine ternyata maju niku 42, jadi kurang satu ayat di baliknya, tapi belum sempat fotokopi tadi, lupa. Atau sudah ada sisanya yang di sini dari bulan kemarin 41, ayat yang ke-41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'auka. Wa idza lan arikalane ra'au padha nyawang sapa wong-wong musyrikin ka ing sliramu hi nabiku Muhammad. Iyattakhizunaka orang dadekne sapa wong-wong mau ka ing sliramu illa kejaba huzuan dadi keguyonan. Jadi orang musyrikin itu ketika melihat Rasulullah SAW tidaklah mereka kecuali mentertawakan. Isinya adalah illa huzwa. Ahadza onata iki alladzi kang ba'atsa wus ngutus sapa Allahu Allah rasulan dadi utusane Allah. Dadi ngledek iki ta utusane Allah. Dengan nada ngledek. Ingkada meh wae layudzilluna yakti penyasarne kita an alihatina saking sesembahan kita. Lau sekirane laula an sabarna sekirane kita ora sabar ale yang atasing sesembahan kita. Jadi wong musyrik niku ya duwe kesabaran. Kesabaran bila sesembahane. Mbuh niku rupane renara nggih, bahkan jenenge sesembahan mereka niku diantaranya jimat. Napa niku jimat, Pak? Barang siji sing di rumat. Jadi justru mereka yang memelihara, justru mereka yang menjaga dengan penuh kesabaran. Demikian.
Laula an sabarna 'alaiha. Allah jawab wa saufalan yakti temen ya wa saufalan yakti temen ya'lamuna padha ngerteni wong-wong musyrikin mau hina arikalane ya raunal azab wis nyawang ing azab ningali ing azab man utawi sapa to sing sejatine azallu luweh sasar apane sabila dalane. Jadi nanti akan tampak ketika di akhirat siapa yang benar-benar tersesat. Ya. Walaupun mereka mengatakan nabi dan dakwahnya itu adalah penyesat. Ya. Nah, lajeng Allah Ta'ala nimbali ara'aita ana ta ningali sapa sliramu nabiku Muhammad man utawi sapa ta sejatine ittakhadha sing dadekne ilahahu sesembahane hawahu yo hawa nafsune. Afa anta ana ta sliramu takunu ana sapa sliramu alaihi ing atase dheweke iku wakila bakal siap dadi penjamine, bakal siap dadi penjagane. Maknanya adalah ancaman ayat ini terhadap mereka yang menjadikan hawa nafsu sebagai sesembahan. Jaminan dari siapapun, penjagaan dari siapapun tidak akan berfungsi karena dihadapkan pada azab Allah Ta'ala dan siksa darinya. Ya. Amono to tahsabu sliramu nganggep ana aksarahum sak temene keke wong mau iku yasmaun padha ngrungokne. Lek krungu nggih, lek ngrungokne ora. Walaupun kupinge bolong. Lek krungu nggih nggih, lek ngrungokne niku siji. Nah, au utawa ya kilun apa tok sangka wong-wong mau padha berakal kilun-kilun in ora ana hum wong-wong mau illa kejaba kal an'am kaya kewan bal bahkan hum utawi wong-wong mau iku adallu luwih sasar apane sabila dalane. Jadi orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai sesembahan dan apa yang diingini oleh nafsunya itu yang ia kerjakan, itulah hakikat mereka yang disebutkan di dalam ayat ini. Bahwa binatang ternak pun lebih baik darinya. Kita wawas tafsiripun nyuwun sewu niki dereng wonten teng mriku nggih. Bulan kemarin ada sisa. Ayat 41. Wa idza ra'auka ya Muhammadu hi Muhammad. Sapa sing ningali haulai al mukadzibun wong-wong sing ndonggorohne laka marang sliramu. Al muanidun wong-wong sing do nentang li ayatillah marang ayat-ayate Allah. Al mustakbirun wong-wong sing do gumedhe fil ardi ning bumi. Nah, istahza'u kanthi ngolok-ngolokne kanthi nyek. Nggih, kanthi ngasorne bika kelawan sliramu. Wah taqaruka lan nganggep rendah ing sliramu. Wa qalu lan padha ngucap sapa mukadzibun, sapa mustakbirun, sapa mustahziun ala wajhil ihtiqar wal istisghar sing tujuane merendahkan menganggap kecil. Ahadzalladzi ba'atsallahu rasula. Iki ta wong sing diutus karo Allah. Misalnya jenengan nek wong teko membawa misi besar. Iki ta ustate. Ustad kok kledang-kledang mlaku numpak bis, medun teko bis ya ora pantes to. Ustadz ya kudune minimal tumpakane pajero panas njaba jero. Ya lu wong bis AC kok.
Ya apa sampeyan? Nah, kita terusakan. Jadi mereka merendahkan. Ya. Ketika siapa yang datang itu menurut mereka adalah rendah. Ya. Ai maksudipun ghairu munasibin, ndak pantes kaya ngene dadekne rasul lho. Cilikane tukang angon wedhus dadekne rasul. Ya. Walalaikin lan ora patut an yab'atsa Allahu, Allah taala kok ngutus hadzal rajul, bocah ngene iki. Nyun sewu, tenggen kula niku lek wong niku tukang ngarit diarani bocah tukang ngarit. Walaupun wis gede. Lah nyapa? Tukang ngarit iki kadang nyun sewu. Sajane ora ndang bek ya tandurane tangga disampluk ngono wae. Mulane diarani bocah tukang ngarit walaupun wis tuwa. Bocah kan urung ngerti totolan. Nah. Jadi mereka mengatakan demikian. Nabi kok gini, Rasul kok gini, gak pantes. Ya, wa hadzalan iki kabeh. Artinya usulan mereka, klaim mereka, tuduhan mereka yang katanya Allah Ta'ala tidak tepat dalam memilih Rasul. Okay. Min syiddati zulmihim wa inadihim. Ucapan itu berangkat dari sangat menentangnya mereka dan sangat zalimnya mereka. Wa qalbihim al-haqa'iq. Dan mereka itu membalik fakta. Sejatinya mereka sing maling, tapi mereka teriak maling, maling. Ya. Nah, fa inna kalamahum, mongko sak temene ucapane wong-wong mau hadza sing ngene iki. Yufham kafahami anna rasula, sak temene Rasulullah khasyahu mboten mungkin fi ghayati al-khisyati wal haqarah, sangat rendah. Ma annahu lan sak temene lau kanatir risalatu li ghairi lakana ansabu. Sekirane kerasulan itu pada selain nabi ini itu cocok. Padahal nyun sewu disebutkan dalam hadis yang sahih, Allah Ta'ala memandang hati hambanya. Maka Allah Ta'ala mendapati hati Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baiknya hati. Sehingga Allah memilihnya menjadi Rasulnya. Lalu diteruskan dalam hadis tersebut. Kemudian Allah Ta'ala memandang hati hambanya setelah Rasulullah. Maka Allah mendapati hati para sahabat adalah sebaik-baiknya hati. Maka Allah Ta'ala pilih mereka sebagai pendamping Rasulnya. Allah niku tepat sasaran, tepat guna, tepat pilih, gak kleru. Monggo diangen-angen dawuhipun Allah Ta'ala. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Lan Allah Ta'ala iku yakhluqu sing nyiptane maya sya'u apa sing Allah kersakne. Ora usah dadak tok atur. Wa yakhtar. Lan Allah Ta'ala sing milih. Memilih siapa yang berhak dimuliakan, memilih siapa yang berhak dianugerahi harta. Memilih siapa yang berhak dijadikan ujian bagi yang lain. Itu Allah Ta'ala yang pilih. Ya, demikian. Wa qalu, mereka juga mengatakan, laula nuzzila hadzal Qur'an, sekiranya Qur'an ini diturun nih ala rajulin minal qaryataini azim, atas seseorang minal qaryataini dari kampung yang besar, maksudnya adalah Bani Nazir atau Bani Quraidah. Ya.
Nah, fahadal kalam mongko ucapan menika iku la yasduru munculipun boten illa kejaba min ajhalin nas saking menungso sing paling bodho wa adallihim lan sing paling sasar au utawa min a'zamihim inadan wong sing paling nentang. Jadi tidak ada manusia yang berusaha untuk menolak Rasulullah SAW dengan memberikan usulan-usulan atas Allah Ta'ala dengan mengatakan Nabi ini tidak pantas kudune kae. Begitu dan seterusnya. Maka ini semua adalah berangkat dari karena dia ini menentang. Karena dia ini zalim. Ya. Karena dia ini nyun sewu, ono kalane ya goblok tenanan utawa edok-edok ora ngerti. Qasdu sing tujuane tarwij. Nglarisne mama'ahu minal batil dagangan kebatilane. Mereka merendahkan Islam yang datang dari Allah, Islam yang datang dari Rasulullah, Islam yang datang dari Arab. Mereka sebut sebagai kadrun. Apa tujuannya? Cek Islam Nusantara ini payu. Demi Allah. Seandainya Allah Ta'ala tidak mengutus Nabi yang dari Arab. Demi Allah. Seandainya Allah Ta'ala tidak menghadirkan di belantara Nusantara ini kaum Arab sebagai dai, niscaya animisme dan dinamisme itu masihlah melekat kepada masyarakat kita. Dan ini kenyataan. Ya. Demi Allah, seandainya Allah ngerti lek wong Jawa niku luwih apik timbang wong Arab, luwih pantes didadekne rasul, mesti Allah milih rasule wong Jawa. Nggih. 1400 tahun yang lalu wong Jawa neng ndi, Kang? Neng di wong Jawa. Peradabannya di mana? Urung ketok peradabane. Gek sapa sing arepe kenal? Ya? Artinya Jawa ini sangatlah ketinggalan jauh. Ya? Dari masyarakat komunitas dunia. Ya, begitu dan seterusnya. Andai Allah Ta'ala tahu bahwa bahwa bahasa Jawa adalah lebih sempurna dalam mewakili bahasa-bahasa dunia sebagai pembimbing untuk seluruh manusia dunia, pasti Al-Quran sebagai risalah pamungkas, petunjuk akhir zaman yang akan berlaku sebagaimana detik ini dan seterusnya sampai Allah Ta'ala mewarisi dunia ini, pasti Allah Ta'ala jadikan Al-Quran dengan bahasa Jawa. Aku arep takon yang sampean kabeh. Sing ngaku Jawa saniki, sing iso melipis basa Jawa sapa? Ngacungo. Ngacunge nyang ngesor, ora yang dhuwur. Nyapa? Ya ngene. Oh gak ngene, Kang. Lho wong Jawa ora iso nguri-nguri tinggalane leluhure wong Jawa sing minimal bahasane. Lah ngono arep disungar-sungar, arep digul-gulne, arep dinomor satukan. Niki siji. Nggih, nomor loro. Iki omongan tok lho nggih. Sapa sing cek iso hana caraka padha jayanya moga bodhonga. Iso nutukne paling ya tinguk. Okay. Artinya Allah Ta'ala memang tidak menyiapkan untuk bahasa Jawa ini sesuatu yang dengannya bisa mewakili seluruhnya. Bahasanya saja wis campur karu-karuan, ruwet. Tidak ada bahasa seperti bahasa Arab dalam keorisinilannya, dalam keterjagaannya, dalam kalimat yang begitu simpel,
dan luas sekali makna dan kandungannya. Saat ini kula matur. Wong Jawa niku enek onen-onen ngeten. Getih dibales getih. Napa maksudnya? Kon mateni dulurku gasa kon. Kula badhe tanglet. Lek ngene iki dipraktekne, apa yang terjadi? Saling bunuh. Perang. Ternyata kalimat niki ini adalah plagiat. Apa itu plagiat? Hah? Nyontek. Nyontek dari ucapan wong Arab. Ucapane wong Arab napa? Al-qatlu anfalil qatli. Mateni ngendekne pati. Maksudnya pripun? Kon mateni dulurku tak pateni. Getih dibales getih. Ning nuwun sewu kula badhe tanglet. Napa kanthi bales mateni iso ngendekne pati? Mboten. Ming malah tambah sing mati. Lek perlu ora siji loro sak kampung bacokan jungkel kabeh. Moga tongo. Nggih. Mulane ono-onene ngene iku apa Hana Caraka padha sawala padha jayanya moga bodhonga. Onen-onene ya wis ra patek bener kok. Nggih. Ning ing dalem Al-Qur'an kalimate ya padha mek gur cekak ning nyuwun sewu aos. Teng pundi teng Al-Qur'an? Lakum fil qisasi hayatun. Lakum kanggene sampean. Fil qisasi ing dalam syariat kisos. Hayatun kehidupan. Padahal kula badhe matur. Wong niku lek dikisos, dijarne urip napa dipateni? Dipateni. Tapi Allah mengatakan lakum fil qisasi hayatun. Apa maknanya? Maknanya adalah dalam penerapan kisos itu benar-benar akan terjaga kedamaian, terjaga stabilitas, keamanan, nyawa dan seterusnya. Kenapa? Karena kisos itu Allah wajibkan untuk seluruh lapisan kaum muslimin, kaum mukminin. Nggak, saat ini diwaca tentang kisos. Allah Ta'ala dawuh ni wonten ayatipun ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Ya ayyuhalladzina amanu wong akeh sing padha iman kutiba wis den wajibne alaikum ing atase sliramu kabeh napa al qisasu qisas fil qatla ing dalem pembunuhan. Pembunuhan sengaja berencana hukumannya adalah mati. Ini konstitusi di atas seluruh konstitusi. Karena agama itu di atas seluruh konstitusi. Semua konstitusi kan digunakan untuk menata kehidupan manusia. Dan agama sudah mendahului semua konstitusi itu. Dan Islam mendahului seluruhnya. Dan Al-Quran mendahului seluruhnya. Perhatikan, cek kita konstitusi ini. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Kutiba telah diwajibkan alaikum atas kalian al-qisasu qisas fil qatla dalam pembunuhan. Saya ingin bertanya, siapa yang dimaksudkan orang yang beriman yang diwajibkan menegakkan qisas? Siapa yang dimaksud orang yang beriman? Yo bapak sing mateni. Siapa orang yang beriman? Yo dulure sing mateni. Siapa orang yang beriman? Yo tanggane sing mateni. Siapa yang beriman? Yo anak sing mateni. Siapa beriman? Yo bojone sing mateni. Siapa yang beriman? Yo keluargane sing dipateni. Yo dulure sing dipateni. Yo bapake sing dipateni. Seluruh umat diwajibkan untuk menegakkan qisas. Sehingga nih bapake, "Le kowe matenen le." Heeh, kene tak gujer le. Serah nih. Kenapa? Bapake kan mukmin, diperintahkan menegakkan qisas. Ada dendam?
Kang, kowe jarene tas mateni to, Kang? Heeh, arep nyanti, Kang? Aku nang Jakarta. Lah nyapa? Kecekel aku nggo. Heeh, rene sik, Kang. Cekel, serah nih. Nyapa? Adike wong mukmin kok diperintahkan menegakkan qisas. Wah anake ya ngono, Pak, teng pundi, Pak? Aku arep kabur ning Malaysia. Nyapa? Kethake ndas lele gak mulunga. Lah kenapa, Pak? Tas mateni aku wae. Nggih, Pun. Lek ngaten pundi tangane jenengan tak bonto tak serah nih. Kenapa? Setiap orang yang beriman Allah wajibkan untuk menegakkan qisas. Karena darah adalah sebagian dari 5 pokok yang harus dijaga. Yang agama tidaklah ia disyariatkan kecuali penjagaan terhadap 5 poin tersebut. Keyakinan, nyawa, harta, akal, nasab. Wallahu ta'ala alam. Sehingga tidak ada dendam kusumat, tidak ada saling bunuh. Kenapa? Setiap lapisan masyarakat, bahkan saudara pembunuh, bahkan orang tua pembunuh, bahkan istri pembunuh, bahkan anak pembunuh, dan seluruhnya diperintahkan menegakkan qisas. Wallahu ta'ala alam. Kita ulang malih. Demikianlah wataknya ahli kebatilan dan kesesatan. Dalam rangka untuk melariskan dagangan mereka dari kesesatan, dari kebid'ahan, dari kesyirikan, dari Islam nusantaranya, mereka rendahkan Islam yang sebenarnya. Mereka rendahkan tauhid, mereka hinakan para dai-dai sunnah, begitu dan seterusnya. Ya, bil qadhi bil haq, kanti nyacat bil haqi dumateng kebenaran. Wa biman ja'a bihi lan nyacat dumateng tiang ingkang beto kebenaran tersebut. Ya, mereka sebut sebagai manusia intoleran. Jajal, lek diangen-angen tenan sing intoleran siapa? Ya, yang intoleran siapa? Dulurmu orang di tempat ibadah pengen bangun musola, tok recoki. Lah sing intoleran siapa? Dulurmu pengen nglompokne dulur-dulure pengen ngaji, ya ora ngrusak omahmu, ya ora nutup dalanmu, ya ora ngrogoti jatahmu. Tapi kalian batalkan. Dan dengan penuh bangga kalian bersyukur kepada Allah mampu menghentikan pengajian Salafi Wahabi. Mikirmu nangendi, Cak. Terus kamu mengatakan bahwasanya mereka adalah manusia intoleran. Gak kebalik dah. Kamu pernah melihat saudara-saudara yang kamu tuduh intoleran itu menghentikan acaramu? Gak pernah. Merobohkan masjidmu? Gak pernah. Mengganggu pengambangunan musolamu? Gak pernah. Malah nyumbang kira-kira. Maka kita ulang lagi, demikianlah ahlu batil. Mereka tidak punya ya dagangan dalam rangka untuk melariskan kebatilan mereka kecuali dengan merendahkan al-haq. Ya, dan memberikan label-label dan tuduhan-tuduhan. Ya, propagandis yang dengannya mereka jauhkan umat dari mereka. Wallahu ta'ala alam. Waman monggo sapane wong tadabbaro sing ngangen-ngangen akhwala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ing kahanane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajadahu yakti bakal nemoni Nabi Muhammad rajulun al-alim, seorang lelaki yang alim, wahumamuhum lan yang terdepan dari mereka, warrazanah lan sing sampurno akale, wa makarimil akhlak lan pribadi yang sempurna akhlaknya. Silahkan membaca sirah nabawiyah. Silahkan membaca bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyun sewu sampai Rasulullah SAW meniku berhijrah ya
adalah beliau ketika sebelum berhijrah pasrah datang Sayyidina Ali. Iki lho titipane wong musyrikin Quraisy. Engko wehno kae. Kalau seandainya beliau adalah seorang yang seperti mereka tuduhkan, mungkin enggak mereka titip kepada Rasulullah? Tidak mungkin. Dan semua sepakat tanpa ada paksaan telah menggelari Rasulnya SAW sebagai Al-Amin. Namun demikianlah, petunjuk itu memanglah mahal kecuali bagi mereka yang telah berhak mendapatkannya. Sehingga bahagialah hati, senanglah jiwa, berbunga-bungalah ketika Allah Ta'ala jadikan kita termasuk mereka yang dengan dua tangan terbuka menyambut petunjuk itu. Ya, dengan bersimpuh di majlis-majlis ilmu, menghadirinya, ya, dan berusaha untuk memahami dan berusaha untuk mengamalkannya. Demi Allah, ini adalah sesuatu yang Allah Ta'ala pilih untuk kita dan mudah-mudahan ini adalah merupakan tanda kebaikan untuk kita. Amin. Kita teruskan. Ya. Wa mahasini syam lan sampurna utai sae tanda-tandanipun wal iffah lan terjaga. Rasulullah dan umatnya adalah manusia terjaga. Jenenge colong jupuk ya wegah. Apa maneh abu-abu. Enggak mungkin. Ya, begitu dan seterusnya. Wa anna al-muhtakir lahunam, ya. Wa syaja'ah lan Rasulullah SAW adalah manusia yang paling pemberani. Wa kullu khuluqin fadilin lan Rasulullah anggadai akhlak-akhlak yang terpuji. Wa anal muhtakir lahu lan sak temene wong sing ngenyek Rasulullah wa syani'u lahu. Ya, yang merendahkan Rasulullah qad jama'a as-safaha wal jahla, telah mengumpulkan kebodohan, ya, dan kedunguan, wadzalal dan kesesatan, watanaqudz lan kontradiktif, wadzulmu lan kezaliman, wal udwan lan permusuhan, ma la yajma'ahu ghairuhu, yang tidak dikumpulkan oleh orang lain. Jadi tidak ada manusia yang paling dungu, paling goblok, paling elek-elek kabeh dikelompok nih, kecuali orang yang menentang dakwahnya Rasulullah, kecuali orang yang menentang dakwah hak, begitu dan seterusnya. Tidak ada manusia yang paling intoleran kecuali mereka yang menolak dakwah hak. Mereka tidak bisa berbineka tunggal ika bersama orang yang berselisih dengannya. Buktinya ketika saudaranya melakukan apa yang mereka lakukan, isane mek ngrecoy. Begitu dan seterusnya. Kenapa? Karena kekhawatiran takire bakal guling, cetinge bakal numplek. Begitu dan seterusnya. Ketika majlis-majlis mereka sudah sepi dari pengunjung. Wallahu ta'ala alam. Ma la yajma'uhu ghairuhu wa hasbuhu jahlan, lan cukup tiang niku diarani goblok, wa dhalalan lan sasar, an yakdaha bihada ar-rasulil azim, lek tiang niku wani nyacat dumateng Rasulullah. Bahkan Rasulullah SAW dikatakan dalam hadis yang sahih, beliau bersabda, kafa bil mar'i, naam, kafa bil mar'i minasyarri ayyahkira akhahul muslim. Kafa cukup bil mar'i tiang niku minasyarri diarani elek. Ayah kira lek sampai ngasorne akhahul muslim, ing dulur muslim lian. Ya, demikian. Wal himam al-karim, lan Rasulullah SAW adalah pribadi yang memiliki cita-cita yang tinggi dan mulia. Dan itu semua terangkum, tertulis, tercatat di dalam sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya fotokopi yang sudah ada, sudah masuk ayat yang ke-42. Tapi silahkan azan dahulu, monggo. Kita teruskan setelah azan. Kita teruskan. Ayat ingkang nomor 42 kali. Wal qasdu maksudipun, mereka katakan hampir saja Rasul ini menyesatkan kita dari untuk menyembelih kepada sesembahan-sembahan kita. Seandainya kita tidak sabar dalam beribadah kepada sembahan-sembahan tersebut.
Wal qasdulan maksud tujuane min qadhihim, min saking qadhihim nyacate kaum musyrikin fihi dumateng Rasulullah, wastihzaihim lan ngrendahaken bihi kelawan Rasulullah, tasallubuhum ala batilihim. Tujuane tasallubuhum tetep ala ing atase batilihim, kebatilan mereka. Ya. Wa taghriru du'afai al-uqul, wa taghrir lan ngapusi du'afa'il uqul, wong-wong sing akale rendah. Ya. Demi Allah, dagangan mereka tidak akan laris kecuali mereka-mereka yang tidak menggunakan akalnya dengan baik. Ya. Kecuali kepada mereka-mereka yang sing penting manut lan gerubyuk, sing penting gayeng. Bagi para pengikut dalil, bagi para perindu al-haq, tidak akan mungkin bisa menerima dakwah mereka. Ya. Walihada krono iku qalu, mereka katakan, in kana la yudhilluna an alihatina, ingin to kana ono layudilluna, dai iki, nabi iki, rasul iki, layudilluna, menyesatkan kita, an alihatina, dari sesembahan-sesembahan kita. Bi'an ingin dina ja'ala, bi'an ingin dia ja'ala, nabi iki ndadekne al alihata, sesembahan sing akeh, ilahan wahida, jarine ra butuh sesembahan sing akeh, jarine cukup sesembahan sing siji. Ya, mereka anggap bahwa berdoa kepada Allah Ta'ala saja itu adalah tersesat. Mereka anggap namanya tauhid itu adalah bertawassul kepada mereka-mereka yang dianggap ya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, demikian. Laula sekiranya orang sabarna alaiha, kita sabar ing atase sembahan-sembahan kita, la adallana, yakti Rasul iki bakal menyesatkan kita. Sama. Ya. Mereka juga begitu. Andai kita tidak pagri dengan kearifan budaya setempat, niscaya akan terbawa menjadi Arab-Araban kabeh. Begitu dan seterusnya. Ya, demikian. Faza'amu wong-wong mau nyongko, qabbahahumullah, muga Allah Ta'ala menghinakan mereka. Annadolal, sak temene sing diarani kesesatan, huwa tauhid, adalah tauhid. Mereka anggap tauhid itu kesesatan. Mereka anggap ketika berdoa itu hanya kepada Allah itu kesesatan. Mereka anggap itu adalah mendiskreditkan, tidak memuliakan para wali, enggak ngregani para wali. Mereka anggap kacang wis lali karo kulite. Lah piye? Sampeyan delok kacang lek wis ditandur, wis tukul, kulite teng pundi? Ya dioncalne ngiwa karo nengen. Ya, begitu dan seterusnya. Ya, ingat memuliakan para wali bukan dengan menjadikan mereka sebagai wasilah antara ibadah kita dengan Allah. Bukan itu. Cara memuliakan wali adalah mengamalkan apa yang mereka tinggalkan dari ilmu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena itu adalah yang wajib bagi para wali. Ya, demikian. Dan ingat, leluhur kita adalah Rasulullah, leluhur kita adalah para sahabat. Itulah leluhur kita. Ya. Dan apa yang ditinggalkan oleh leluhur kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Nabi sampun manti-wanti, taraktukum amraini ma in tamassaktum bihi ma lan tadhillu abada.
Wis tak tinggal nih kangge sliramu kabeh. Rong perkara lek kowe ugeman rong perkara iku mau yekti sliramu kabeh ora bakal sasar. Napa niku? Kitaballahi was sunnati. Al-Qur'an lan sunnah. Niku lho tinggalane leluhur kita. Nggih, ora kok animisme, dinamisme. Itu bukan leluhur kita. Ya, kaum muslimin leluhurnya adalah Rasulullah. Kaum muslimin leluhurnya adalah para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Kita terusakan. Ya, demikian. Wa anal huda lan sing diarani petunjuk menurut mereka mahum alaihi minasyirki. Ma utawi apa hum sing wong-wong mau alaihi biasa ngamalaken minasyirki saking kesirikan. Jadi yang mereka anggap tauhid adalah menjadikan para wali dan orang-orang saleh sebagai perantara yang menghantarkan ibadah kepada Allah. Mosok ngono diarani tauhid? Wong tauhid ki siji kok. Lah itu akan menduakan, menigakan, mengempatkan. Tauhid yang benar adalah Anda tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Tauhid yang benar adalah Anda tidak beristi'anah kecuali hanya kepada Allah. Tauhid yang benar adalah Anda tidak menggantungkan harapan Anda kecuali hanya kepada Allah. Tauhid yang benar adalah Anda tidak berharap tergapainya manfaat, terbebasnya dari semua petaka dan musibah kecuali hanya dari Allah. Itulah tauhid. Ya. Demikian. Adapun anggapan bahwa ya di sana ada selain Allah yang memiliki kemampuan untuk menyembuhkan, memiliki kemampuan untuk membebaskan dari petaka dan bahaya, maka ini bukanlah tauhid. Ini adalah syirik. Karena memberikan hak Allah Ta'ala kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita teruskan. Ya. Falihada karena iku tawasau bis sabri alaihi. Tawasau ahli batil itu tawasau saling berwasiat. Bis sabri supaya sabar alaihi ing atase budaya kearifan setempat mereka. Ing atase kesirikan mereka, ing atase kebid'ahan mereka, ing atase kesesatan mereka. Begitu dan seterusnya. Ya. Nah. Wang talaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum. Seperti yang Allah firmankan. Wang talaqal mala'u minhum, dan berangkatlah penggawa-punggawa, tokoh-tokoh mereka. Animshu, tetap berjalanlah. Wasbiru, dan bersabarlah ala alihatikum, atas sembahan-sembahan kalian. Wis to ngono-ngono kae rasah dirungakne. Sing penting awake dhewe wis iki lho tauhid. Awake dhewe wis nemu. Begitu dan seterusnya. Ya, demikian. Artinya adalah ahli batil itu betul-betul magri kepada pengikutnya agar tetap bersabar di atas kesesatan dan kebatilan mereka. Al-Quran berbicara tentang itu. Dan ini kenyataan. Sehingga mereka menebarkan isu-isu miring terhadap para penebar sunnah, para penyuruh sunnah. Dengan mereka sebut Wahabi, dengan mereka sebut intoleran, ya, dengan mereka sebut semuci, sok suci, begitu dan seterusnya. Ya, dengan mereka sebut suka mengkapling-kapling surga, dengan mereka sebut mengkafir-kafirkan saudara muslim yang lain. Coba, siapa yang mengkapling surga? Sebagian dari tokoh organisasi besar di Indonesia mengatakan bahwa organisasinya adalah agama. Tidak akan masuk surga kecuali dengan organisasi mereka. Begitu dan seterusnya. Dan itu ada di media sosial. Kemudian saya ingin bertanya, adakah ustadz-ustadz sunnah pernah mengkapling surga? Mengvonis bahwa surga adalah hanya untuk mereka? Tidak. Yang ada adalah mereka membacakan apa yang disabdakan Rasulullah SAW.
Seperti apa yang disabdakan Rasulullah SAW, man mata wa huwa la yusyriku billahi syai'a dakhalal jannah. Siapa-siapa yang mati dalam keadaan tidak berbuat syirik pasti masuk surga. Itu mengkapling untuk dirinya atau tidak? Tidak. Justru membuat ruang yang sangat terbuka untuk setiap kaum muslimin agar menjadi penduduk surga tanpa kecuali. Tanpa membatasi pada organisasi karena mereka tidak berorganisasi, tanpa membatasi pada madrasah karena tidak mengajak kepada madrasahnya, tapi mengajak kembali kepada Allah, mengajak kembali kepada sunnah agar menjadi ahli tauhid. Dan apabila mati dalam keadaan mentauhidkan Allah, maka berhaklah mendapatkan apa yang dijanjikan, dakhalal jannah. Mana ceramah-ceramah mereka ada di mass media, terbuka, siapa saja bisa mendengar. Cari, adakah di antara mereka yang mengkapling surga? Adakah mereka di antara mereka yang suka mengkafirkan? Ingat, hukum secara umum lain dengan hukum secara person-person. Ya, demikian. Adapun mengatakan seperti yang disabdakan Rasulullah SAW, man mata wa huwa yusyriku billahi syai'a dakhalan nar. Barang siapa yang mati dalam keadaan berbuat syirik maka dia masuk neraka. Ngono ki apa neraka-nerakane wong mek gur maca hadis. Apakah mengfonis si Paijo, si Paimo, si Suto, si Noyo masuk neraka? Tidak. Tapi siapa yang mati dalam keadaan musyrik maka dia adalah masuk neraka. Wallahu ta'ala alam. Dan ketika Allah Ta'ala berfirman, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik, faqad harramallahu alaihil jannah, Allah mengharamkan surga atasnya, wa ma'wahun nar, dan adalah neraka tempat kembalinya, wa ma lidzalimina min ansar, dan tidak ada pembela bagi orang-orang yang berbuat syirik. Apakah ini mengkafir-kafirkan? Apakah ini mengeluarkan dari surga Allah Ta'ala? Apakah ini neraka-nerakane wong? Umek guru mojo ayat. Kalau Anda tidak termasuk orang yang musyrik, maka tidak termasuk itu. Sehingga bagaimana Anda supaya selamat dari kesyirikan? Agar Anda selamat dari ancaman di dalam ayat tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Kita teruskan. Wahuna lan ingriki qalu, mereka mengatakan, laula an sabarna 'alaiha, sekiranya kita ora sabar tenan awake dhewe gak sabar ya kira-kira ya wis entek to budayane awake dhewe. Masya Allah. Menjadi pertanyaan, terpujikah bersabar dalam kebatilan? Nggih, kula badhe tanglet. Wong maksiat niku sabar mboten? Lek gak sabar mosok gak maksiat. Bengi wayah wong turu melek ngono. Ya. Orang-orang berbuat syirik itu sabar enggak? Bagaimana sabar? Udan ditak ya panggah budal. Lek perlu semua pentas budaya dan seni nyambuh pirang kilo dijejer kabeh. Ya. Dengan penuh kesabaran, hujan pun tidak menghalangi mereka. Ya. Ning nyun sewu. Sabar sing di sing bener lan sabar sing di sing ora bener. Tidak setiap sabar itu berhak mendapatkan pujian. Walaupun secara asal namanya sabar itu baik semuanya kecuali sabar dalam hal yang disebutkan di sini. Dikatakan di sini, fasabru mongko utawi kesabaran yuhmadu bakal kapuji fil mawadhi'i kulliha ing dalam sedaya keadaane. Secara asal sabar itu adalah terpuji. Perhatikan firman Allah Ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum innama yuwaffas sabiruna ajrahum yaumal qiyamati bighairi hisab. Hanyalah orang yang sabar itu yang akan diberi dengan penuh sempurna pahala mereka di hari kiamat tanpa batas. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Berarti apa artinya? Kesabaran itu sudah terpuji secara asal. Ya, demikian.
Illa kejaba fi hadzal maudhi wonten ing kesempatan menika. Fa innahu mongko sabar ing dalam kesempatan ing sing disebutaken wonten ayat menika. Nggih. Fa innahu mongko sak temene sabar wonten ing ayat menika ala asbabil ghadab. Nggih, merupakan kesabaran ing atase sebab-sebab murkane Allah. Wa alal istikthar min khutami jahannam lan sabar kanthi ngekeh-ngekehne kayu bakar teng neraka jahanam. Wa amal mu'minun anapun wong mukmin fahum kama qala ta'ala maka adalah seperti yang Allah Ta'ala firmankan wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Mereka juga saling mewasiatkan untuk bersabar, tapi bukan bersabar di atas kebenaran, tapi bersabar di atas kesesatan. Bersabar di atas penyimpangan. Ya. Bahkan nyuwun sewu, aliran satanisme mereka juga punya kesabaran. Ya, mereka juga punya dakwah, mereka juga punya misi. Mereka juga rekrutmen anggota, begitu dan seterusnya. Nah, adapun orang mukmin dalam merekrut anggotanya, dalam memberikan nasihat, dalam memberikan wasiatnya adalah wasiat di atas hak dan wasiat di atas kesabaran di atas al-haq tersebut. Jadi kita ulang lagi, sabar itu secara asal adalah terpuji. Kecuali sabar dalam kemaksiatan kepada Allah, maka tidaklah ia terpuji. Sabar secara asal adalah terpuji semuanya. Kecuali sabar ya dalam membatalkan al-haq ya. Nah, ya. Dan dalam menolak al-haq. Wallahu taala alam. Walamma lanari kalane kana ono hadza menika sedaya hukman minhum, hukum dari mereka. Bi annahum muhtadun. Mereka mengklaim, mereka menganggap bi annahum sak temene wong-wong mau iku muhtadun, mendapatkan petunjuk. Ini hukum mereka. Penilaian mereka. Asumsi mereka. War rasululan utawi Rasulullah iku dalun wong sing sasar. Jangankan kok kita dianggap sesat, wong Rasulullah saja dianggap sesat. Karena mereka mengatakan bahwa petunjuk adalah kearifan mereka, petunjuk adalah kesyirikan mereka. Ya, petunjuk adalah berbilangnya sesembahan. Dan mereka anggap Rasulullah karena mendakwahkan kepada tauhid dianggap sesat. Ya, demikian. Dan adalah Rasulullah karena menyuruh untuk beribadah hanya kepada Allah, maka mereka anggap sesat. Ya, demikian. War rasulu dhal. Wa qad lan yakti temen taqarrar sampun menjadi pakem. Annahum sak temene wong-wong mau ikulah hailata fihim. Enggak ada usaha yang bisa menembus hati mereka. Enggak ada nasihat yang bisa merubah mereka. Tawa'adahum mulane Allah Ta'ala mengancam bil azabi kelawan azab. Itulah Allah. Ketika mereka tidak ada celah untuk kembali kepada kebenaran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam mereka dengan siksa. Dikatakan di sini, akhbara Allah Ta'ala ngabaraken annahum sak temene wong-wong mau fi dzalikal waqti ing wektu niku, wektu tekane siksa, wektu tekane azab, hina yarawnal azaba, ari kalamis ningali azab, ya'lamuna bakal ngerteni ilman hakikian, ilmu sing sejatine man adhallu sabila, sapa sing nyatane sesat. Man utawi sapa iku adhallu sing luwih sasar apane sabila jalannya. Kapan diketahui? Nanti di akhirat. Dengan ini adalah meringankan beban seorang dai. Kenapa? Kembalikan urusan kepada Allah.
Karena seorang dai, seorang ustaz, seorang pembimbing umat adalah wajibnya bagi mereka membimbing. Adalah wajibnya bagi mereka untuk mengarahkan. Adapun dengan bimbingan tersebut, dengan arah itu diterima, ahlan wa sahlan. Seandainya dengan bimbingan tersebut ditolak mentah-mentah atau dianggap sebagai provokator atau dianggap sebagai bentuk dan wujud dari intoleran, maka kembalikan kepada Allah. Ya. Kembalikan kepada Allah. Nah, pasti mereka nanti di akhirat akan menyadari bahwa kebenaran adalah pada ahlus sunnah, kebenaran adalah pada ahli tauhid, dan kesesatan itu pada ahli bid'ah, kesesatan itu pada ahli syirik. Begitu dan seterusnya. Waman lan utawi sapa adzalu sing luwih sasar sabila dalane. Wa yauma ya'adzu dzalimu ala yadayhi, kados dawuhipun Allah taala, wa yauma lan iringa ing dinane ya'adzu dzalim, dinane wong zalim mengke bakal geget ala yadayhi ngatasi tangan lorone, yaqulu bakal ngucap ya laita duhai sekirane ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, aku njipuk dalan bersama Rasul. Maknanya adalah nanti akan ada penyesalan di akhirat dan mereka akan gigit jari dan akan mengatakan aduhai seandainya aku mengikuti jalannya Rasul dan ya tidak mengikuti jalannya para penyesat. Wallahu taala alam. Ayat ingkang nomor 43 dan dengannya insya Allah kita tutup pertemuan kita di malam hari ini. Ayat yang ke-43, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Ara'aita ana ta sampean ningali man utawi sapa ittakhadha sing dadekne ilahahu sesembahane hawahu yo hawa nafsune. Mereka tidak menjadikan Allah Ta'ala sebagai sembahan. Mereka menjadikan hawa nafsu sebagai panutan. Afa anta ono to sliramu hi Nabi buku Muhammad takunu ono sapa sliramu alai ngatasi wong-wong mau iku wakila sebagai penjamin iso mendapatkan petunjuk. Begitu maksudnya. Kita baca tafsirnya. Wahal ono to fauqa dhalali man ja'ala ilahahu hawa, wahal ono to Naam, fauqa dhalalin, ono kesesatan yang melebihi min ketinimbang fauqa dhalali man tiang engkang ja'alan dadosaken ilahahu sesembahane hawahu hawa nafsune. Artinya enggak ada kesesatan yang melebihi sesatnya orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahannya. Mereka adalah sak pol poling pol ing dalem sasare. Ya, fama mongko apa ae. Nah. Fama mongko apa ae. Nah. Hawahu fa'alahu. Hawiyahu fa'alahu. Fama mongko apa ae hawiyahu sing dikarepne fa'alahu yakti bakal dilakoni. Jarine Nuh mek nuruti karep. Sementara karep sing ndak dibangun dengan dalil, ndak dibangun dengan syariat, kira-kira karepe apik napa apik-apik kabeh? Apa yo nek sing ora patek apik barang? Kula baleni malih. Fama mongko apa ae hawiyahu sing dikarepne fa'alahu dinyangi. Wong niku lek ora ngerti agama, sing dikarepne apik-apik tok napa ya elek-elek apike jarang. Kira-kira nomor loro niku nggih. Anapun orang yang sudah mengetahui syariat, maka yang mereka ingini adalah sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Demi Allah, pentingnya kita mengetahui kebenaran agar kita menginginkan kebenaran tersebut. Pentingnya kita mengetahui petunjuk agar kita berdoa kepada Allah agar diberi jalan di atas petunjuk tersebut. Wong niku lek ora ngerteni petunjuk, ndak mungkin bisa pengin petunjuk.
Pentingnya kita mempelajari sunnah agar kita bercita-cita bisa mengamalkannya. Demi Allah, seandainya tidak ada faedah dalam kita mempelajari sunnah kejaba mek gur cita-cita ngenyangi walaupun kabeh ora iso nyanyi. Mergo napa? Nggih. Kemampuan terbatas, repote kok tenan. Akhirnya kan tidak sedaya apa yang sudah diketahui bisa dikerjakan. Seandainya tidak membuahkan tiang niku mempelajari sunnah, kejaba pengen ngenyangi sunnah, itu sudah istimewa. Dan sebaliknya juga sebaliknya. Seandainya tidak ada efek keengganan seorang hamba untuk mempelajari Islam yang benar, untuk mempelajari sunnah yang benar, kecuali mengakibatkan apa sing dadi karepe ora cocok karo sunnah, cukuplah itu sebagai sebuah kehinaan. Wong niki lek ora ngerteni sunnah sing bener, napa saged pengin nglakoni sunnah sing bener? Saged? Ndak mungkin. Wong karep niku sakwise wis ngerteni. Ya. Demikian. Kita ulang malih. Hak 6. Fama mongko apa ae hawiyahu sing dikarepne falahu bakal dinyangi. Falihada krono iku qol Allah taala dawuh araita ana ta ngerteni sapa sliramu man utawi sapa ittakhadha sing dadekne ilahahu sesembahane hawahu hawa nafsune. Nggih. Allah takjab ojo sampai sampean heran min halihi saking keadaane. Sebab keadaan tiang niku lek ora ngerti agama, apa sing dikarepne aneh-aneh. Walaupun wong-wong mang bakale ngecap sampean sing tok karepne yo aneh-aneh. Ya ini wayah turu kok dadak kelayapan ning masjid ki nyapo. Ya ini wayah shopping kok dadak budal ngaji ki nyapo. Kan ngono ta? Wayahe weekend barang kok dadak ngaji ki apa? Apa mundak warek apa piye ngaji? Kan mereka menganggap aneh. Ya. Jadi semua itu akan menganggap aneh orang lain. Tapi ingat, ya, yang terpenting bukan jangan sampai dianggap aneh. Tapi yang terpenting adalah siapa yang menganggap aneh. Yang lebih aneh lagi adalah mereka-mereka yang tidak terbimbing dengan wahyu, tidak mengetahui kebenaran, sehingga apa yang mereka inginkan barang-barang sing aneh. Bayangno to nggih, idep sing apik, digolane idep nyruwodok. Nggih. Kaya rini landak dipasang teng mriku. Alis sing apik dikerok. Digolekno sepedol. Niki kan yo aneh-aneh to jenenge. La haula wala quwata illa billah. Oke? Demikian. Ya. Nah, mosok lumpur lapindo dibelehne wedhus tinggi mampet. Iso ta mampet. Lah yo aneh. Orang itu apabila tidak mengerti syariat sing dilakoni aneh. Ya. Ingat, walaupun ucapannya la ilaha illallah, ning ucapan itu dilakukan dalam rangka acara nyadran, acara sajen marang liyane Allah, ora enek gunane lafaz la ilaha illallah. Sing diucapne la ilaha illallah ning nyadran ning gerumbul, nyadran ning punden, ada manfaatnya la ilaha illallah. La ilaha illallah mek gur lambe, atine yang sak liyane Allah. Niki nyuwun sewu, sebagian saking Gus niku Gus B nggih khususipun ngomong, oke? Lek masyarakat kita ini para wali dahulu tidak merubah kecuali lafadznya yang dirubah. Yo nyadran panggah nyadran, yo sajen panggah sajen, ning japa mantrane diganti la ilaha illallah.
Sakniki Gus B rungokno aku arep ngomong tak walik sampean. Umpama tiyang niku ing dalem salat niate bener, lambene keliru. Piye niate bener lambene keliru? Salat duhur niku pinten rakaat? Sekawan rakaat. Salat duhur niku sunnah napa mboten wajib? Wajib. Ning mergo dhek jek tas anyar-anyaran latihan ngapalne niat ing dalem salat, akhire dadi makmum ngene lek niat nawaitu usolli rakaataini. Lah nyapa rakaataini? Bojone jek sitok pengen ndang loro. Mulane demenane kalimat loro terus. Nawaitu usolli rakaataini sunnataz zuhri imaman lillahi ta'ala. Lah slendro kabeh ta? Nggih. Zuhur niku 4 rakaat, jarine 2 rakaat. Lah ra ngerti rakaaten karo abaa rakaat ki bedane apa? Zuhur niku wajib. Ning lek ngomong sunnataz zuhri. Manggen ning mburi ki jenenge makmum lho le. Ning mergo jenenge imam, lek muni imaman lillahi ta'ala. Jenenge sinten? Jenenge imam. Mone nek niat nawaitu usolli rakaatai zuhri sunnatan lillahi imaman lillahi ta'ala. Mergo jenenge imam, gah diarani makmum. Kula badhe matur, atine bener. Ning ucapane keliru. Kira-kira salate sah mboten? Lih. Wong gedhe ditakoni nyapa to kok ora jawab iki? Gus B, rungokno iki. Lambe sing kleru, atine bener. Kleru napa mboten amale? Mboten kleru. Sebab lambe ngucapne niat niku mboten wajib. Dadi kliru bledru ora apa-apa. Sing penting niate. Innamal a'malu binniyat. Contoh dilungkas badhe Ramadan. Nama itu sauma ghadin an adai sunnatil fardhi lillahi ta'ala. Jajal nawaitu sauma ghadin an adai sunnatas syahri lillahi ta'ala. Sah napa mboten posone? Atine pengene wajib, ning gak ngerti antara fardu antara wajib karo sunnah. Bab bledru jenenge sunnah jare tindak lampahi Rasulullah, berarti sunnatas syahri, tindak lampahi Rasul lek bulan Ramadan nglaksanane puasa. Sah napa mboten posone? Ya sah. Lah nyapa kok sah? Kan bledru lambene. Ngucapne niat kanthi lambe niku mboten enek tuntunane. Dadi pemotok lakoni gek kleru ora apa-apa. Nah semono uga ngoten niku wau. Beleh kok la ilaha illallah bismillah Allahu akbar karo melilik ngono. Lek nyadran, lek tumbal ya ora ana gunane Kang B lambe mula ilaha illallah. Sebab atine kurbane kangge sak liyane Allah. Paham nggih? Nah, wallahu taala alam. Ya ben krungu wonge. Nah, kita terusaken. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa ay la ta'jab min halihi wa tangdur ma huwa fihi min adh-dhalal wa tangdur lan sampean ningali ma huwa fihi min adh-dhalal apa sing dilakoni saking kesesatan wa huwa inggih menika yaqumu li nafsihi bil manazil ar-rafi'ah
Mereka menganggap menghukumi dirinya sendiri dengan kedudukan-kedudukan yang tinggi. Bagaimana? Mereka anggap mereka adalah di atas hak, Rasulullah dianggap di atas kesesatan. Afa anta takunu alaihi wakila, ai lasta ora ana sapa sliramu hinabiku Muhammad alaihi ngatasi wong sing ngono kuwi bimusaitirin iso meksa, musallitin nguasai. Jadi Rasulullah tidak bisa memaksa orang itu untuk mukmin, merubah hatinya untuk mukmin itu Rasulullah tidak mampu. Bal ning tetapi ne innama angin pestine antas liramu hinabiku Muhammad ya mungzirun memberi peringatan qad kumta saman wis nglaksanane ya saman wis nglaksanane biwazifatika apa sing dadi tugasmu wa hisabuhu lan perhitungane iku Allah ing atase Allah. Kalimat ingkang sae saking Al-Imam Al-Baghawi Asy-Syafi'i nafsiraken ayat terakhir ingkang kita waos wonten ing dalu menika. Kula waos saking tafsir Al-Baghawi ayat 43 dari surat Al-Furqan. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kau lihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahannya? Dipun jelasaken dening Al-Imam Al-Baghawi Asy-Syafi'i. Wa dzalika kang mangkono iku mau anar rajula minal musyrikin wong musyrik dhisik. Karena ana sapa wong musyrik dhisik ya budul hajara nyembah watu. Enek sing nyembah grumbul. Enek sing nyembah barang sing wingit. Faida mongko ari kalane ro'a dheweke ningali hajaron watu ahsana minhu sing luwih apik tara hal awal sing pertama digua ra kangge iki wa akhadzal akhar lan jipuk watu liyane fa'abadahu lajeng dipun sembah. Jadi Imam Baghawi menafsirkan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan adalah orang yang mengvonis sesembahan itu dan menilainya tolok ukurnya hawa nafsu. Enek watu apik medeni gegilani disembah. Sesuk wis ra patek medeni deisingi golek liyane. Enek kuburan wingit, enek kuburan jare aurane jek utuh. Ning kono kesot kosot. Rame akeh sing nyerot aurane pindah golek kuburan sing anyar ngenteni tekane wangsit. Le kuburanku madhepo ngalor mlaku maju teko ngarep pirang jangkah nengeno titik telung langkah kuwi lho kuburanku. Tangga kono ora ngerti kok kaduan ngerti. Lah nyapa oleh wangsit sing nunggoni kuburan. Kula badhe tanglet. Kira-kira sing bisik ini ku sinten? Wali ya jin kuwi mang. Nggih. Iblis lan setan. Nggih. Kala Ibnu Abbas, dawuh sapa Ibnu Abbas, ara'aita ana ta sampean ningali man tiyang ingkang taraka ibadat Allah, wong sing ndak gelem ngibadah dhateng Allah wa khaliqahu lan ndak gelem ngibadah marang penciptane summa sak banjure hawa malah golek-golek hajaron watu utawi kuburan fa'abadahu lajeng dheweke ngibadah marang kuburan lan watu niku wau. Purun ngibadah datang Allah ora mungkin. Tiang niku lek nyuwun sewu khusyuk neng kuburan, kon khusyuk neng masjid tangeh lamun. Tak baleni neh. Tiang niku lek khusyuk teng kuburan, kon khusyuk neng masjid tangeh lamun. Lek ndak percaya jajalan. Ya, kita teruskan. Afa anta takunu alaihim nam. Ya. Ara'aita man taraka ibadatallah wa khalafahu summa hawa hajaran fa'abadahu ma khaluhu indi piye keadaane. Itulah yang disebutkan oleh Allah Ta'ala
ittakhadha ilahahu hawa. Yang menjadi tera ukur untuk menjadikan sesembahan adalah hawa nafsunya. Wallahu ta'ala alam. Afa anta takunu alaihi wakila, ay maksudipun hafizun sebagai penjaga. Yaqul afa anta alaihi kafil, apakah engkau menjadi penjamin, tahfadhu menjaganya, min ittiba'i hawahu dari untuk mengikuti hawa nafsunya, wa ibadati man yahwahu min dunillah dan beribadah kepada apa saja yang diingini selain Allah. Ay maksudnya lasta kadzalik, kamu tidak mampu seperti itu. Maknanya adalah ayat ini merupakan hiburan bagi Rasulullah, bahwa bukanlah merupakan pertanggungjawaban Rasulullah untuk mengislamkan, mengimankan, menjadikan mereka sebagai ahli tauhid. Adapun yang menjadi tugas Rasulullah hanyalah sekedar menyampaikan, hanyalah sekedar memberi peringatan. Lebih dari itu bukan tugas Rasulullah. Demikian, mudah-mudahan sedikit yang kita baca sampai ayat yang ke-43 dari surat Al-Furqan. Adapun selanjutnya 44 dan seterusnya akan kita baca pada pertemuan-pertemuan yang akan datang insyaallah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.